Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Studi Sistem Informasi, Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah Change Management. Ada 5 soal. Kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, jelaskan konsep serta tujuan dari perubahan organisasi. Jadi, konsep perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi bisa terjadi secara terencana maupun tidak terencana, tergantung dari faktor internal dan juga eksternal. Akan tetapi, tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dan juga mengubah organisasi menjadi lebih baik. 2. Anda jelaskan tentang perubahan transorganisational change dalam change management. Perubahan transorganisasi atau transorganisational change dalam change management sebagai perubahan terencana dalam hubungan kolektif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai sesuatu di luar kemampuan organisasi atau individu manapun. Yang ketiga, apa saja materi atau isu yang akan diutarakan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh elemen perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, jadi materi atau isu yang akan diutarakan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan mengacu pada serangkaian nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang merupakan landasan bagi suatu sistem manajemen organisasi, sama halnya dengan serangkaian praktek manajemen yang memperkuat dan dapat memberikan contoh terhadap prinsip-prinsip dasar ini. Yang keempat, jelaskan tahap mengembangkan bisnis keluarga atau family business development stage. Tahap mengembangkan bisnis keluarga, family business development stage. Jadi disingkat sebagai life cycle of the family business. Kerangka kerja ini mengilustrasikan kategori dari jalur kas yang dijalankan oleh perusahaan keluarga dari waktu ke waktu. Ini memberikan cara untuk memahami kekuatan dan tantangan perusahaan keluarga di setiap tahap sehingga kita bisa lebih perspektif tentang bagaimana keluarga dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Sebagian besar bisnis keluarga dimulai pada tahap controlling owner dengan satu pemilik dan pasangannya memiliki kendali kepemilikan. Bisnis keluarga dapat bertahan pada tahap pemilikan pengendali selama beberapa generasi jika kepemilikan tetap dikonsolidasikan dalam satu orang atau pasangan yang sudah menikah. Pada tahap ini keluarga biasanya kecil dan hubungannya keluarga bisa intens. Bisnis ini hampir selalu berada di pusat kehidupan keluarga. Pendirinya mengesankan membangun banyak nilai dan biasanya menjadi pusat kegiatan sering dianggap sebagai sangat diperlukan. Karena keluarga cenderung memberikan kepemilikan yang sama kepada generasi berikutnya, bisnis keluarga biasanya bergerak di samping tahap kemitraan saudara. Sekarang saudara dan saudari sepelatihan mengendalikan bisnis bersama melalui kepemilikan. Keluarga pada tahap ini lebih besar dan lebih beragam, dan bisnis biasanya lebih besar dan lebih kompleks. Perusahaan mengandalkan tim saudara untuk bekerja sama secara efektif. Hubungan keluarga bisa kurang terhubung karena saudara kandung membuat keluarga inti mereka sendiri. Ketegangan saudara tentang kekuasaan dan keadilan menyeimbangkan dividen dengan investasi kembali, dan membangun sistem profesional dalam bisnis adalah masalah umum pada tahap ini. Selanjutnya, perusahaan keluarga biasanya pindah ke tahap konsorsium sepupu ketika kontrol kepemilikan beralih ke kelompok sepupu. Keluarga lebih besar, lebih beragam, dan bisnis lebih besar dan lebih kompleks.
Biasanya beberapa anggota keluarga dipekerjakan dalam bisnis pada tahap ini. Anggota non-keluarga sering mengelola bisnis sementara keluarga tertarik untuk naik peran dengan keluarga besar. Menjadi persatuan dan organisasi dalam keluarga sangat penting. Selain itu, keluarga sepupu sering menghadapi masalah menerima perbedaan cabang, mengelola dampak psikologis kekayaan pada keluarga, mempertahankan investasi ulang yang agresif dalam bisnis, dan mendefinisikan kembali misi keluarga untuk keluarga besar. Karena itu, tahu jalan khas bisnis keluarga, kita dapat mengidentifikasikan tantangan umum dan tugas penting bagi keluarga untuk ditangani pada setiap tahap, berada di depan masalah-masalah ini dan mengatasinya sejak dini, mengurangi ketegangan di masa depan, dan memberikan ruang bagi kemakmuran yang lebih besar. Generasi ke generasi menghadirkan salah satu tinjauan kompresif bisnis keluarga sebagai bentuk organisasi tertentu berfokus pada pemantangan keluarga yang tak terhindari. Dari waktu ke waktu para penulis mengungkapkan dinamika dan tantangan yang dihadapi bisnis keluarga saat mereka menjalani siklus hidup mereka. Buku ini mengajukan pertanyaan, seperti apa perbedaan antara wirausaha pemula dan bisnis keluarga, dan bagaimana yang satu menjadi yang lain. Bagaimana arti bisnis terhadap keluarga berubah seiring bertambahnya usia orang dewasa dan anak-anak. Bagaimana keluarga bergerak melalui perubahan generasi dalam kepemimpinan dan antisipasi kepemindahan dan kemudian perpisahan dan pensiun. Buku ini bagi menjadi 3 bagian yang menjadikan model bisnis keluarga multidimensi. Itu kurang lebih jawaban soal nomor 4. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan risiko? Jadi pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman rangkaian aktivitas manusia serta manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Yang B, apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi dan berikan contohnya? Sinergi adalah dasar dari merger, akuisisi, atau aliansi strategis. Tindakan strategis semacam itu menciptakan ruang lingkup ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya dan kemampuan masing-masing pihak. Contohnya merger antara produser mobil dan distributor mobil. Pembuat mobil memiliki keunggulan dalam mengembangkan produk-produk inovatif, sementara itu distributor memiliki jaringan yang luas dan efektif, sehingga kombinasi keduanya menciptakan posisi yang kuat di pasar dan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Itu jawaban dari saya soal 1-5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.